Para pemirsa, sekarang kita membahas bilangan real. Pada pertemuan terdahulu, kita sudah membahas beberapa bilangan termasuk bilangan berpangkat, kemudian bilangan berakar. Nah, sekarang kita meneruskan pada pembahasan bilangan real. Pada permulaan ini kita memulai dengan ilustrasi bilangan real. Musim hujan mulai tiba. Para petani giat menanam benih jagung di kebun atau di ladang subur. Beberapa saat kemudian, benih jagung tersebut tumbuh. Para petani gembira melihat pertumbuhan tanamannya. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume yang irreversible, tidak dapat balik lagi. Para petani mengamati pertumbuhan tanaman jagung. Para petani mengamati pertumbuhan tanaman jagung tersebut dalam hitungan minggu. Terasa sulit baginya mengetahui pertumbuhan dalam hitungan detik. Banyaknya volume ataupun tinggi tanaman jagung tersebut dalam hitungan detik maupun dalam hitungan minggu merupakan contoh bilangan real. Namun demikian, pada pembahasan yang terdahulu, dengan menggunakan diagram Venn suatu bilangan, kita sudah tahu bahwa bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan berpangkat, atau bilangan berakar termasuk bilangan real. Pemirsa, sekarang kita menginjak ke notasi bilangan real. Setelah kita mengerti tentang ilustrasi bilangan real, saatnya kita perlu menyepakati notasi bilangan real. Para ilmuwan matematika menyepakati notasi bilangan real ini. Perhatikan, himpunan bilangan real dinotasikan berupa huruf kapital atau huruf besar R. Seperti ini R-nya, atau ini ya. Para pemirsa boleh menggunakan yang ini atau boleh juga yang ini. Bilangan real dinotasikan seperti ini. Nah, yang ini himpunannya, yang bilangan realnya itu yang ini ya. Ini anggotanya ya, atau bilangan realnya yang ini ya. Yang ini boleh dengan huruf kecil atau huruf non kapital ya. Yang ininya himpunannya. Namun demikian untuk selanjutnya yang ditunjuk bilangan real seringkali ya ini dituliskan. Ya, ini dicantumkan juga gitu ya ketika menyebut bilangan real meskipun itu menunjukkan himpunan. Berikutnya kita membahas sifat aljabar dari bilangan real. Nah, para pemirsa, maksudnya ini himpunan, tetapi ini sudah menjadi sebutan untuk pembahasan selanjutnya. Bilangan real langsung dinyatakan seperti ini untuk memudahkan saja ya. Sebenarnya ini adalah notasi himpunan. Nah, ini maknanya sifat aljabar dari himpunan bilangan real. Maksudnya sifat aljabar yang ada pada semua anggota himpunan bilangan real itu maksudnya begitu. Nah, untuk selanjutnya cukup disebut notasi huruf kapital ini aja ya. Apa saja sifat aljabarnya? Perhatikan baik-baik, diketahui R adalah himpunan bilangan real. Operasi ini, operasi tambah dan operasi titik dikali pada bilangan real. Kedua operasi tersebut memiliki sifat berikut. Sifat yang pertama ini adalah A1. A-nya ini dari initial addition ini ya. Penjumlahan. Nah, penjumlahan untuk sifat yang pertama. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk setiap A dan B anggota himpunan bilangan real, sifat ini sering disebut dengan sifat komutatif penjumlahan. Sifat yang kedua, A2, A-nya tadi addition, penjumlahan, A ditambah B di dalam kurung ditambah C. Sama dengan A ditambah B ditambah C. B ditambah C dikurungi ya. Jadi mengelompok. Semula A dengan B satu kelompok, sekarang A-nya berpisah dari kelompoknya, sehingga B-nya berkelompok dengan C. Untuk setiap A, B, dan C anggota
himpunan bilangan real. Sifat ini disebut sifat asosiatif penjumlahan. Berikutnya sifat A3. Ada elemen 0 anggota R, sedemikian hingga 0 ditambah A sama dengan A, dan A ditambah 0 sama dengan A untuk setiap A anggota R. Sifat ini sering disebut eksistensi elemen 0. Boleh juga pemirsa menyebut elemen identitas penjumlahan atau identitas penjumlahan. Sifat berikutnya, sifat yang keempat. Untuk setiap elemen A anggota R terdapat elemen negatif A anggota R. Jadi negatif A-nya anggota R. Sedemikian hingga A ditambah negatif A sama dengan 0 dan negatif A ditambah A sama dengan 0. Sifat ini sering disebut eksistensi elemen negatif. Boleh juga disebut lawan suatu bilangan. Dengan demikian, para pemirsa sudah mendapatkan 4 sifat di dalam operasi penjumlahan. Ini merupakan sifat aljabar dari himpunan bilangan real. Jangan lupa para pemirsa dihafalkan, dipahami, diingat, dan diterapkan ya sifat-sifat ini. Jangan dilupakan, nanti kita aplikasikan ke dalam contoh-contoh. Nah, kita menginjak sifat berikutnya. Sifat aljabar dari R untuk operasi perkalian. Sifat yang pertama, M1M dari inisial multiplication ya, multiplication ya, M. Yang pertama, A kali B sama dengan B kali A untuk setiap A dan B anggota himpunan bilangan real. Sifat ini disebut sifat komutatif perkalian. Tentunya para pemirsa sudah sangat akrab ya dengan sifat komutatif perkalian, juga sifat komutatif penjumlahan. Karena pada bilangan-bilangan terdahulu sudah kita ulas secara detail dan mendalam. Nah, berikutnya sifat M2. A kali B dikurungi, kemudian kali C, sama dengan A di luar kurung ya, dikali B di dalam kurung dengan C, kali B kali C. Semula A dengan B satu kurungan satu kelompok, sekarang B dan C menjadi satu kurungan satu kelompok ya. Untuk setiap A, B, C anggota himpunan bilangan real. Sifat ini disebut sifat asosiatif perkalian. Sifat M3. Ada elemen 1 anggota R yang berbeda dengan 0. Sedemikian hingga 1 dikali A sama dengan A dan A kali 1 sama dengan A untuk setiap A anggota R. Sifat ini disebut eksistensi elemen satuan. Boleh juga dikenal elemen identitas perkalian. Untuk anak sekolah dasar atau sekolah menengah, sifat ini disebut identitas perkalian. Nah, jangan lupa ya, 1 adalah identitas perkalian. Begitu ya. Ini satunya. Nah, jangan lupa kalau 1 di dalam perkalian itu menjadi identitas perkalian. Sedangkan yang 0 tadi bagaimana, pemirsa? 0 di dalam penjumlahan menjadi identitas penjumlahan. Jangan lupa ya. Ini. Nah, sekarang sifat M4. Untuk setiap A yang tidak sama dengan 0 itu anggota R, terdapat elemen 1 per A atau 1 per A anggota R. Sedemikian hingga A dikali 1 per A sama dengan 1 dan 1 per A dikali A sama dengan 1. Sifat ini disebut eksistensi kebalikan. Boleh juga pemirsa menyebutnya kebalikan suatu bilangan. Dalam perkalian ya, ini disebut kebalikan. Nah, sekarang pemirsa sudah punya sifat ya, ini namanya. Jadi kalau A yang bukan 0 itu punya ini ya, kebalikannya 1 per A. Nah, demikianlah sifat untuk perkalian dan penjumlahan. Nah, sekarang masih ada satu sifat lagi buat pemirsa, yaitu sifat D. D ini dari kata distributif ya. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali di dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah
A kali C ditulis seperti ini. Dan boleh juga ketika dikali dari sebelah kanan, ya, itu maksudnya B dikali A ditambah C dikali A ditulis seperti ini. Untuk setiap A, B, dan C anggota R. Sifat ini disebut sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Para pemirsa, kita sudah membahas 9 sifat. Jangan dilupakan, harus diingat-ingat, dihafalkan, dipahami, diterapkan, ya, tujuannya di situ ya. Sekarang beberapa contoh. Untuk A1, A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk setiap A dan B anggota himpunan bilangan real, anggota R, saya boleh menyebutnya anggota R gitu aja. Sifat komutatif penjumlahan. Contohnya, kalau A-nya diganti 3, B-nya diganti 6, maka 3 tambah 6 itu sama artinya 6 tambah 3. Pemirsa juga boleh dengan menggunakan bilangan misalnya A itu setengah, B-nya sepertiga. Setengah tambah sepertiga sama dengan sepertiga tambah setengah, boleh ya. Karena bilangan real mencakup apa saja. Nah, tadi yang sudah kita sebutkan ya, mulai dari bilangan asli sampai bilangan berpangkat, bilangan berakar yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu bisa ya, bisa diisikan di sini. Kemudian sifat yang berikutnya A2. A tambah B dalam kurung tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C untuk setiap A, B, C anggota R sifat asosiatif penjumlahan. Contohnya, A-nya diganti 3, B-nya diganti 4, C-nya diganti 6. Tentu kita bisa menuliskan 3 tambah 4 dalam kurungan. Nah, di ruas kanan 3-nya berpisah. Sekarang 4 ditambah 6 yang dalam satu kurungan ya. Di ruas kiri 6-nya di luar kurung. Contoh berikutnya A3. Untuk contoh A3, ada elemen 0 anggota R sedemikian hingga 0 ditambah A sama dengan A dan A ditambah 0 sama dengan A untuk setiap A anggota R, atau sifat eksistensi elemen 0 atau elemen identitas penjumlahan. Contoh, 0 ditambah 3 sama dengan 3 dan 3 tambah 0 sama dengan 3. Perhatikan di sini 0-nya lenyap ya pemirsa ya, hilang. Ini identitas penjumlahan si 0 ini ya. Berikutnya lagi sifat A4. Untuk setiap elemen A anggota R terdapat elemen negatif A anggota R sedemikian hingga A ditambah negatif A sama dengan 0 dan negatif A ditambah A sama dengan 0. Sifat eksistensi elemen negatif. Lawan satu bilangan. Contohnya, bila kita memiliki A anggota R, A-nya misalnya 6. Tentu kita memiliki lawan dari 6. Siapa? Negatif 6. Nah, jumlahkanlah. Dijumlah hasilnya pasti sama dengan 0. Begitu pula negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0. Nah, mengikuti ini. Ya. Jadi yang perhatikan baik-baik. Untuk yang ini, contoh ini, itu ini. Sedangkan contoh ini, itu ini. Masih dalam contoh berikutnya pemirsa, contoh untuk M1, sifat M1 multiplication 1 ya. A kali B sama dengan B kali A untuk setiap A dan B anggota R. Ini sifat komutatif perkalian. A-nya diisi misalnya 4, B-nya misalnya 6. 4 kali 6 sama saja 6 kali 4. Pemirsa juga boleh, misalnya kalau A-nya diganti negatif 4, B-nya 6, ya boleh saja 6 kali negatif 4, boleh ya. Sekarang sifat M2, A kali B dalam kurungan kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C untuk setiap A, B, C anggota himpunan bilangan real. Ini sifat asosiatif perkalian. Pemirsa tentunya sangat familiar dengan sifat ini ya. 12 kali 13 dalam kurung, kemudian dikali 14 itu sama artinya 12 kali. Nah, ini yang di dalam kurung 13 kali 14. Nah, jangan lupa, saya masih mengingatkan pemirsa, yang di dalam kurung harus lebih dulu ya. 12 kali 13 dikerjakan lebih dulu. Ini juga begitu ya. Yang di dalam kurung 13 kali 14 dikerjakan lebih dulu, baru kemudian hasilnya dikali 12. Jangan sampai keliru ya.
aturan pengerjaannya. Walaupun ini sama ya, ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, tapi aturan pengerjaannya tetap mengikuti urutan kekuatan operasi. Itu harus dipatuhi. Begitulah matematika, harus taat asas. Ya, para pemirsa, jangan sampai melanggar asas yang ada dalam matematika ya. Selalu sistematis ya, taat asas ini. Berikutnya lagi, nah perhatikan lagi contohnya, sekarang setelah M1, M2, nah sekarang M3, sistematis ya, harus diikuti hierarkis ini. Ada elemen satu anggota R yang berbeda dengan 0, sedemikian hingga 1 kali A sama dengan A, 1 kali A sama dengan A, dan A kali 1 sama dengan A. Untuk setiap A anggota R disebut sifat eksistensi elemen satuan, atau sifat elemen identitas perkalian. Boleh juga disebut identitas perkalian. Contohnya, 1 kali 6 sama dengan 6. Boleh juga 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, 1 ini identitas perkalian. Ada hal yang sangat menarik di sini para pemirsa. Identitas baik di dalam perkalian maupun di dalam penjumlahan itu sama-sama lenyap ya. Kalau di dalam perkalian identitasnya 1, ini kalau dikali lenyap ini satunya ya. Begitu boleh dalam penjumlahan, identitas penjumlahannya itu 0. Kalau 0 ditambah berapapun ya lenyap sih 0 itu ya. Kecuali kalau 0 ditambah 0 sendiri ya. Dan ini kecuali kalau 1 kali 1 itu sendiri ya muncul satunya ya. Sekarang kita masih melanjutkan sifat M4. Untuk setiap elemen A tidak sama dengan 0 anggota R, terdapat elemen 1/A anggota R sedemikian hingga A dikali 1/A sama dengan 1 dan 1/A dikali A sama dengan 1. Sifat eksistensi kebalikan atau kebalikan suatu bilangan. Contohnya, ketika pemirsa mengambil sembarang bilangan, nah sekarang saya mencoba ambil 7 ya. 7 dikali, kebalikan dari 7 ya 1/7. Nah, 7 dikali 1/7 sama dengan 1. Boleh juga 1/7 dikali 7 sama dengan 1. Nah, sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ditulis seperti ini. Nah, ini yang dikali dari kiri ya. Nah, sekarang ini dikali dari kanan. A, BB kali A ditulis ini, ditambah C kali A ditulis ini. Untuk setiap A, B, C anggota R, ini sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sekarang contoh. A-nya diambil 4, B-nya 5, C-nya 6. Nah, 4 kali 5 sama dengan 4 kali 5 ditambah 4 kali 6. Terus 5 tambah 6 dalam kurung dikali 4 itu sama artinya 5 kali 4 ditambah 6 kali 4. Saya ulangi lagi, 4 dikali dalam kurung 5 kali 6 sama dengan 4 kali 5 ditambah 4 kali 6. Berikutnya 5 tambah 6 dalam kurung dikali 4 sama dengan 5 kali 4 ditambah 6 kali 4. Para pemirsa, demikianlah contoh untuk 9 sifat aljabar di dalam himpunan bilangan real ya. Sekarang harus diingat pemirsa ini ya. Jika Z dan A anggota R dengan Z tambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Saya ulang lagi, jika Z dan A anggota bilangan real, anggota himpunan bilangan real dengan Z ditambah A sama dengan A, maka Z 0. Jadi Z-nya mesti 0. 0 tambah A sama dengan A. Gitu ya. Contoh sekarang ya. Jika Z dan 3 anggota himpunan bilangan real dengan Z ditambah 3 sama dengan 3, maka Z-nya sama dengan 0. Jadi ini mesti 0. Gitu, pemirsa. Berikutnya, jika K dan B anggota himpunan bilangan real, K-nya tidak boleh 0. Dengan K
kali B sama dengan B, maka K-nya sama dengan 1. Jadi ini 1 ya, K-nya 1 kali B sama dengan B. Gitu. Contoh, jika K dan 3 anggota himpunan bilangan real, 3 tidak sama dengan 0, yang memenuhi ini ya. Dengan K kali 3 sama dengan 3, maka K sama dengan 1. Mudah kan? Nah, tentu pemirsa merasa mudah ya dengan materi ini. Karena ini masih dasar dalam himpunan bilangan real. Nah, sekarang berikutnya. Jika A anggota himpunan bilangan real, maka A kali 0 sama dengan 0. Jadi, A itu bilangan real apa saja ketika dikali 0 sama dengan 0. Contoh, sekarang kita pakai 7 ya. 7 anggota bilangan real. Maka 7 kali 0 sama dengan 0. Apa boleh ngambil yang lain sembarang? Terserah ya. Pemirsa boleh mengambil bilangan real apa saja ya. Lalu kalikan dengan 0, tentu hasilnya sama dengan 0. Sekarang misalkan A, B, C anggota himpunan bilangan real. Jika A lebih besar dari B, A lebih dari B, dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Jadi ini lebih dari ini, terus ini sendiri lebih dari C. Tentu A lebih dari C. Contohnya, jika 3 lebih dari 2 dan 2 sendiri lebih dari 1, maka kesimpulannya 3 lebih dari 1. Gampang kan? Masih harus diingat buat pemirsa, misalkan A, B, C anggota himpunan bilangan real ya. Jika A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Jadi ada dua bilangan ya, A-nya lebih dari B. Nah, ketika kedua ruas ditambah dengan bilangan yang sama ya, yaitu C, tentu tandanya tidak berubah. Ya, masih tetap. Pemirsa boleh mengilustrasikan misalnya ya, misalnya yang A ini 6 apel lebih dari yang ini katakanlah 3 apel. Nah, yang A 6 apel, yang ini 3 apel. Tentu kalau kita menambahkan 1 apel ruas kiri dengan ruas kanan, ya, jadi 6 apel ditambah 1 apel, terus ini 3 apel ditambah 1 apel. Nah, yang ini 4 apel, yang ini 7 apel. Tentu 7 apel lebih dari 4 apel. Nah, seperti itu pemirsa bahasa sehari-harinya ya. Sehingga kalau pemirsa menambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, hasilnya pasti ya tandanya tetap tidak berubah ya. Bagaimana kalau penambahannya negatif? Boleh, boleh ya. Jadi negatif juga boleh ya, gitu. Contoh, jika 3 lebih dari 2, maka sekarang kedua ruas ditambah 4. Ruas kiri tambah 4, ruas kanan tambah 4 akan jadi seperti ini. Berikutnya lagi, masih ada yang harus diingat buat pemirsa, yaitu misalkan A, B, dan C anggota R. Jika A lebih dari B dan C-nya positif, ya ini lebih dari tentu positif, boleh dibaca positif, C positif, gitu ya. Maka C dikali A lebih dari C kali B. Jadi ketika kedua ruas ini dikalikan dengan bilangan yang positif, tanda ini tidak berubah, masih tetap. Contohnya, jika 4 lebih dari 3, 6 positif. Nah, kedua ruas ini kita kali 6. 4 kali 6 lebih dari 3 kali 6. Nah, ini. Jadi tandanya tidak berubah pemirsa. Mudah sekali ya pemirsa untuk mengingat-ingat ini. Sekarang kita teruskan. Misalkan A, B, C anggota himpunan bilangan real. Ya, masih anggota himpunan bilangan real. Jangan yang lain-lain. Jika A lebih dari B dan C-nya negatif, maka C kali A kurang dari C kali B. Perhatikan, ketika kedua ruas ini, ruas kiri A dan ruas kanan B dikali bilangan negatif, maka tanda ini wajib berubah. Ya, semula lebih dari, sekarang menjadi kurang dari. Ini perhatikan ya, semula lebih dari, sekarang menjadi kurang dari. Setelah dikali bilangan negatif yang menjadi kurang dari ya ini. Jadi A lebih dari B, setelah dikali dengan bilangan negatif, kedua ruasnya menjadi kurang dari. Itu ya. Contoh, 4
lebih dari 3. Kedua ruas dikali bilangan negatif 6. 4 kali negatif 6, 3 kali negatif 6, atau negatif 6 kali 4, negatif 6 kali 3. Ini tandanya wajib berubah, ya. Berubah tanda ya, berubah. Berikutnya, pemirsa yang harus diingat juga, jika A anggota himpunan bilangan real, A-nya tidak boleh 0. Jadi A-nya tidak boleh 0 ya, berarti A-nya boleh negatif ya. Maka A dikuadratkan itu pasti positif. Contoh, jika 4 tidak sama dengan 0 ya, maka 4 kuadrat ya pasti positif. Ya, 4 kuadrat kan 16, ya mesti positif 16 itu. Jika negatif 4 itu tidak sama dengan 0 ya, maka ketika kita mengkuadratkan negatif 4 dikuadratkan, itu pasti positif, lebih dari 0 ya ini. Negatif kuadrat positif, 4 kuadrat 16. 16 itu positif, pemirsa. Sekarang jika A kali B positif lebih dari 0, maka kita bisa menyusun kesimpulan A-nya itu positif dan B-nya positif. Keduanya pasti positif ya. Jadi keduanya A dan B itu pasti positif. Atau keduanya A dan B ini negatif. Kedua-duanya negatif. Seperti ini penulisannya, A negatif dan B negatif. Contoh, A dikali dalam kurung A-1 positif. Maka kita bisa menyusun kesimpulan A-nya itu positif dan A-1 juga positif. Atau A-nya ini negatif dan A-1 juga negatif. Itu para pemirsa, sekarang masih ada yang harus diingat oleh pemirsa. Jika A kali B negatif, maka kita bisa menyimpulkan A-nya positif dan B negatif. Jadi kalau perkalian dua bilangan real ini hasilnya negatif, pasti bisa disimpulkan kedua bilangan itu berbeda tanda ya. Ya, kemudian pertama A-nya positif, B-nya negatif. Kemungkinan yang kedua, A-nya negatif, B-nya positif. Pokoknya yang penting para pemirsa kedua bilangan ini berbeda tanda. Itu diingat-ingat. Contoh, jika X dikali X min 1 kurang dari 0, maka kita bisa menyimpulkannya X positif dan X min 1 negatif. Atau nah, ini masih tetap ya ditulis. Ini dipindah ke ruas kanan. Ya, X kurang dari 1. Min 1-nya pindah ke ruas kanan ya. Tapi tidak pindah ya itu sebenarnya ya. Ini bahasa cangkruannya. Ya, ini kedua ruas ditambah 1 kan gitu ya, menjadi ini. Nah, ini masih ekuivalen dengan pernyataan yang atas ini ya. Nih. Atau ya ini tadi yang saya bilang atau. Ataunya bagaimana kesimpulannya? Ketika kita menemukan X dikali X min 1 itu negatif, kesimpulan pertama X-nya negatif, X-nya positif dan X min 1 negatif. Kesimpulan yang kedua X-nya negatif dan X min 1 positif. Seperti ini. Nah, ini masih tetap pemirsa. Yang ini bisa diuraikan ya. Kedua ruas ditambah plus 1. Yang kiri menjadi X, yang kanan menjadi 0 plus 1 sama dengan 1. Contoh. Nah, ini contoh yang perpaduan para pemirsa ya, perpaduan untuk beberapa sifat ya. Jadi dalam contoh ini pemirsa harus mengingat kembali sifat A1, A2, A3, A4, kemudian M1, M2, M3, M4, dan D ya. Sifat A1, masih ingat ya pemirsa, sifat komutatif, sifat A2, asosiatif ya. Ini penjumlahan ya tentunya ya. Kemudian sifat yang A3, bagaimana pemirsa? Jangan lupa ya, sifat A3 dan 4 ya, jangan lupa. Itu berkaitan dengan identitas ya, itu kan dengan identitas ya, dan lawan. Kemudian untuk sifat perkaliannya ada komutatif, M1, kemudian M2 asosiatif perkalian, dan M3 M4 berkaitan dengan identitas perkalian dan kebalikannya ya.
Perhatikan baik-baik, kita akan menggunakan sifat itu pada penyelesaian ini. Sebenarnya pemirsa, materi ini ketika dikerjakan di tingkat sekolah ya menengah ya, ini tidak uraikan lebih detail ya. Banyak beberapa langkah itu dilompati ya, banyak lompatan beberapa langkah. Namun pada penyelesaian sekarang kita mencoba menguraikan secara analitis ya. Jadi perhatikan penyelesaiannya, tentukan penyelesaian dari dan himpunan penyelesaian dari 3B plus 4 kurang dari 19 dengan B-nya anggota himpunan bilangan real. Saya ulangi membacanya ini. 3B plus 4 kurang dari 19 dan B-nya yang ini, B-nya saja bukan 3B, tapi B-nya anggota himpunan bilangan real. Penyelesaiannya soal ini kita tulis ulang ya, 3B plus 4 kurang dari 19, kita tulis seperti ini. Perhatikan baik-baik, ini 3B ya pemirsa, bukan P ya. Tolong diedit pemirsa ya, ini 3B ya. 3B plus 4 kurang dari 19. Diketahui dari soal ya, ini menulis ulang dari soal ini ya. Kemudian 3B plus 4, kedua ruas ditambah negatif 4. Nah, ini tambah negatif 4. Nah, ditulis di sini. Nah, ini menguraikannya secara detail, ini menganalisis ya pemirsa. Mengapa kita menambahkan kedua ruas ini? Karena kita ingin menentukan 3B, B-nya saja ya yang ditempeli 3 ini ya. Jadi kita harus membuang dulu plus 4 di ruas kiri ini ya, agar hanya ada 3B. Nah, dengan cara ini. Berikutnya lagi 3B plus 0. Jadi 4 plus negatif 4 itu 0. Ini menggunakan sifat A plus negatif A sama dengan 0. Nah, itu sifat ini, sifat yang ada di awal ya, sifat aljabar di R para pemirsa ya. Terus berikutnya lagi 3B ditambah 0 sama dengan 3B. Ya, ini namanya sifat apa pemirsa kira-kira? Sifat A ditambah 0 sama dengan A. Nah, coba dicek lagi para pemirsa sambil menghafalkan, mengingat-ingat dari A1 sampai A4 ini ada di A3 atau A4. Coba diperiksa lagi ya pemirsa, tugasnya pemirsa. Kemudian yang ini ruas kiri masih tetap ya, ruas kanan kita tulis di sini. 19 ditambah negatif 4. Nah, 19-nya ini diuraikan 15 ditambah 4. Ya, dari penjumlahan ya, diuraikan ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menghilangkan ini negatif 4 ya. Dengan cara begitu. Apakah tidak bisa langsung plus dikali min kemudian 19 dikurangi 4 sama dari 15? Tidak bisa begitu para pemirsa. Di dalam bilangan real aslinya asal-usulnya itu menguraikan ya seperti ini. Ya, ini diuraikan 19-nya diuraikan menjadi 15 plus 4. Itu begitu asalnya. Begitu. Itulah tadi yang saya katakan ada beberapa langkah yang dilompati. Sesungguhnya dari sini 19 itu 15 tambah 4. Ya. Jadi aslinya asal usulnya itu dari sifat A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4 dan D. Hanya itu saja sebenarnya para pemirsa. Itu dikembangkan, diuraikan, diturunkan ya. Menjadi pangkat, menjadi akar, menjadi kurang ya, menjadi bagi dan seterusnya. Itu dari situ. Nah, sekarang ini juga begitu ya. Untuk menghilangkan negatif 4 ini bagaimana ya? Kita menguraikan 19 dari menjadi 15 plus 4. Nah, begitu. Terus berikutnya lagi yang ruas kiri masih tetap ya, ini masih ruas kanan. Kemudian dikelompokkan 4 ditambah negatif 4, asosiatif penjumlahan. Nah, dalam asosiatif penjumlahan, A ditambah negatif A itu sama dengan 0. Hanya 4 negatif A-nya ini. Ya, negatif 4 ini ya.
ini negatif 4, ini hanya 4 kan. Nah, 0 itu pemirsa. Jadi pemirsa bisa memeriksa A ditambah negatif A sama dengan 0 itu ada di A3 atau A4. Nah, coba diperiksa lagi sambil diingat-ingat. Berikutnya, masih ruas kiri tetap 3B dan ruas kanan sekarang 15. Nolnya kemana? 15 tambah 0, 15. Taunya dari mana? Ini A, ini 0. A ditambah 0 sama dengan A. Nah, sifat itu ya, A ditambah 0 sama dengan A. Berikutnya lagi, sepertiga dikali 3B kurang dari sepertiga dikali 15. Kedua ruas dikali sepertiga. Mengapa dikali sepertiga? Karena yang nempel di B ini 3, sehingga bilangan 3 ini harus dihilangkan dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan kebalikannya supaya sama dengan 1. Arahnya ke sana. Berikutnya lagi, sekarang asosiatifnya. Sepertiga dan 3 dikumpulkan. Sepertiga kali 3, nah ini ruas kiri ya. Terus berikutnya lagi, sepertiga kali 3 sama dengan 1. Ini merupakan sifat seper A dikali A sama dengan 1. Yang ruas kanan masih tetap. Nah, sekarang masih ruas kiri. 1 dikali B sama dengan B. Itu dari 1 kali A sama dengan A. Nah, ini sifat ada di M3 atau M4 pemirsa. Coba diingat-ingat ya, itu. Kemudian berikutnya lagi, sepertiga kali 15, 15-nya diuraikan, 3 kali 5. Ya, dari perkalian ya. 3 kali 5. Agar apa? Agar nanti sepertiganya hilang. Itu ya. Nah, berarti kita harus melihat kebalikan dari sepertiga itu siapa? Ya 3. Kan begitu. Berikutnya lagi, langkah berikutnya kita asosiatifkan sepertiga dengan 3 dikurungi. Ya, asosiatif perkalian. Yang ruas kiri tetap ya, karena ruas kiri sudah seorang diri. Sekarang kita tinggal menyederhanakan yang ruas kanan saja. Sepertiga dikali 3 sama dengan 1. Karena seper A dikali A sama dengan 1. Alasannya. Ya. Kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. Alasannya 1 dikali A sama dengan A. 1 dikali A sama dengan A. 1 kali 5 sama dengan 5. 1 kali A sama dengan A. Itu alasannya pemirsa. Nah, ternyata langkahnya panjang sekali ya pemirsa. Nah, itu sampai mendapatkan hasil B kurang dari 5 saja panjang sekali ya kalau diuraikan menurut asal-usulnya ya. Dengan demikian pemirsa bisa menuliskan penyelesaian dari 3B ditambah 4 kurang dari 19 dan B-nya anggota yang bulan-bulan real adalah B kurang dari 5 dan B anggota yang bulan-bulan real. Seperti ini penulisannya ya. Terus himpunan penyelesaiannya dari 3B plus 4 kurang dari 19 dan B-nya anggota yang benar-benar real adalah ini ya. Tinggal dikurung kurang awal pemirsa ya ini. Hanya saja cara penulisannya ini yang universal itu ini B anggota yang benar-benar real titik 2 B kurang dari 5. Pemirsa juga boleh menuliskan yang di dalam kurung kuadrat ini B anggota yang benar-benar real satu garis tegak, garis vertikal ya, satu garis vertikal B kurang dari 5. Terus membacanya secara formal bahasa matematikanya himpunan semua B anggota yang benar-benar real ya atau himpunan semua bilangan real B sedemikian hingga B kurang dari 5. Saya ulangi lagi. Himpunan semua bilangan real B sedemikian hingga B kurang dari 5. Itulah pemirsa cara membacanya. Untuk mendapatkan jawaban ini langkahnya panjang sekali ya pemirsa. Oleh karena itu untuk pembelajaran di tingkat dasar dan menengah ini dilompati ya. Cara ini dipotong untuk beberapa langkah ya gitu sehingga tetap caranya ditampilkan tapi tidak sepanjang ini tidak sedetail ini ya. Inilah
pengerjaan ya di dalam matematika ya. Kalau kita menggunakan sifat A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4, dan D. Nah, panjang pemirsa. Namun pemirsa bisa menyikat dengan menggunakan beberapa sifat yang tadi sudah saya sebutkan ya. Sifat setelah A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4, dan D. Ada kan sifat itu tadi? Nah, itu bisa dipakai untuk menyingkat beberapa langkah. Itu para pemirsa. Sampai di sini dulu para pemirsa pembahasan bilangan real ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video mendatang.